Film dimulai di tempat ladang jagung yang sangat luas, di mana di sana terlihat pasukan keamanan bernama Hubei yang sedang bergerak menuju ke kota Shanghai. Sementara di kota Shanghai sendiri, saat ini banyak bangunan yang sudah hancur porak-poranda akibat perang yang tengah berlangsung. Singkat cerita, pasukan Hubei kini tiba di lokasi dan hanya mendapati puing-puing berserakan. Bangunan yang sudah porak-poranda seperti sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Lalu seorang pemuda mencoba menelusuri tempat itu dan tanpa sengaja ia melihat tentara Jepang yang sedang melakukan invasi. Mereka pun ketakutan dan segera berlari, masing-masing mencari tempat pengungsian untuk menyelamatkan diri dari kejaran tentara Jepang. Malam harinya, pasukan Hubei yang selamat dari kejaran tentara Jepang sebagian besar dieksekusi oleh tentara dari negaranya sendiri karena dianggap sebagai pengkhianat, hingga menyisakan 3 orang diantaranya, kakak beradik dan pamannya yang masih mencoba bersembunyi. Namun pada akhirnya juga mereka pun tertangkap dan dibawa ke sebuah gedung bernama Gudang Siang yang ada di kota Shanghai. Di dalam gudang siang, 2 bersaudara ini menemui pemimpin tentara divisi 88 yang bernama Kolonel Xie. Lalu mereka mengatakan bahwa dirinya bukan pengkhianat, melainkan pasukan keamanan yang terpisah dari rombongan. Setelah mengetahui identitas mereka, adiknya yang bernama Yubei diperintahkan oleh Kolonel Xie untuk naik ke atas, sementara kakak dan pamannya ditugaskan untuk memasang ranjau darat. Tak lama kemudian, tiba-tiba sebuah alarm pertanda bahaya membuat mereka segera bersiaga. Tim penembak juga telah siap untuk melawan bahaya yang akan datang. Namun ternyata mereka semua hanyalah warga sipil yang sedang menuju ke seberang jembatan kota Shanghai untuk mengungsi di area konsesi, atau bisa dikatakan zona aman perang. Rupanya hal ini dimanfaatkan oleh paman Yubei yang mencoba kabur dari medan perang. Ia berlari masuk ke dalam rombongan agar bisa menghindari peperangan. Namun para petugas yang berjaga tetap saja tidak mengizinkan masuk karena seragam tentara yang ia pakai. Kembali ke gudang siang di mana sang kolonel memanggil Yubei yang masih berusia 13 tahun untuk menghadapnya. Sang kolonel mengatakan bahwa Yubei akan dititipkan kepada prajuritnya demi keselamatan Yubei. Di sini mereka berdua sempat memandangi daerah konsesi yang begitu aman dan berbanding terbalik dengan area perang. Cerita kemudian berlanjut di hari pertama dan kita diperlihatkan sebagian besar warga sipil adalah pengungsi yang memadati wilayah konsesi. Di tengah guyuran hujan saat ini yang membasahi mereka, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari seberang, yang ternyata lagi-lagi tentara Jepang berusaha untuk menginvasi gudang siang dan akan merebut kota Shanghai. Dan pertempuran perang hari pertama pun dimulai. Di sini pasukan Jepang berlarian membentuk 2 arah dan mencoba memasuki kawasan gudang. Namun sayangnya, ternyata mereka telah masuk ke dalam perangkap yang sudah disiapkan oleh tentara Cina. Setelah itu, para pasukan yang dianggap pengkhianat termasuk kakaknya si Yubei diberi tugas untuk membersihkan area sekitar sebelum gelombang serangan kedua tentara Jepang kembali dengan serangan gas beracun. Dan tak lama kemudian, serangan tentara Jepang kedua pun diluncurkan, membuat tentara Cina pontang-panting untuk menghindari gas beracun. Sampai-sampai tentara veteran perang terpaksa harus mengencengi handuknya lalu menutupi mulutnya agar tak terdampak gas beracun. Begitu juga kakak Yubei yang hanya diam saja, ditonyor dan disuruh kencing agar terhindar dari serangan itu. Sementara di wilayah konsesi, para petugas juga membubarkan kerumunan warga dan meminta bersembunyi agar terhindar dari serangan gas yang mematikan. Beralih ke markas Jepang, terlihat seorang pria bernama Mr. Fang, yaitu seorang jurnalis sekaligus informan yang mencari keuntungan dari peperangan yang terjadi.
Ia masuk ke dalam lalu memberikan informasi penting tentang pertahanan dari tentara Cina. Mr. Fang mengatakan bahwa tentara Cina berlindung di gudang siang dan dilengkapi berbagai senjata buatan Jerman. Atas informasi dari Mr. Fang, sang kolonel kemudian menyuruh pasukannya, yaitu pasukan Kyoko Hasegawa, untuk segera melakukan penyerangan ke gudang siang dan melumpuhkan perlawanan tentara Cina. Sementara di gudang siang, tentara Cina dikejutkan dengan ditangkapnya beberapa tentara dari pasukan Jiangji yang telah digantung untuk kemudian dieksekusi mati. Ternyata salah satu dari mereka adalah paman dari Liu Bei yang telah tertangkap dan akan segera dieksekusi. Begitupun sebaliknya, tentara Cina rupanya juga berhasil menangkap beberapa tentara Jepang dan akan segera dieksekusi tembak mati, sekaligus untuk membalaskan kematian pamannya Liu Bei. Malam hari pun tiba, kakak dari Liu Bei dan dua orang lainnya rupanya berencana melarikan diri dari gudang siang. Ia mencoba berenang menuju ke wilayah konsesi. Namun, aksi mereka harus terhenti karena melihat puluhan tentara Jepang ahli samurai tiba-tiba sudah berada di depan mereka. Mereka pun terpaksa harus bersembunyi di dalam air hingga salah satu dari mereka tewas karena kehabisan nafas. Setelah tentara Jepang melewatinya, mereka pun dengan segera berenang ke tepian wilayah konsesi sambil berteriak memanggil nama adiknya dan menyuruh untuk segera lari karena tentara Jepang telah berhasil menyeberang melewati perbatasan. Karena teriakan tersebut, seketika lampu sorot dari wilayah konsesi menyoroti area gudang siang. Hingga akhirnya pertempuran jarak dekat dari dalam gudang pun terjadi. Tentara Cina kemudian naik ke lantai 3 dan mulai mengepung tentara Jepang hingga membuat tentara Jepang semakin terpojok. Yang kemudian lampu sorot diarahkan ke tengah sehingga membuat sebagian tentara Jepang mulai kewalahan. Strategi ini berhasil membuat situasi di gudang siang membaik dan sang kolonel lalu mengeplak kedua orang ini yang telah melakukan pelanggaran sehingga mereka pun ditugaskan untuk menambal benteng di lantai dasar gudang siang. Lalu di keesokan harinya, Shin beralih ke markas tentara Jepang. Mereka rupanya kembali mempersiapkan segalanya untuk melakukan serangan balik sampai-sampai koran-koran lokal menggoreng berita peperangan ini bahwa Jepang akan berhasil menaklukkan Shanghai dalam waktu 3 jam. Sehingga hal ini menimbulkan kegaduhan yang membuat semua orang-orang penting seolah-olah ingin menyaksikan pertempuran dalam peperangan ini, termasuk pengamat militer yang juga ikut mengamati melalui udara. Sementara dari pihak kemiliteran Inggris hanya bisa menjaga wilayah konsesi agar warga sipil tidak terkena dampak dari peperangan tersebut. Tak lama kemudian, pantauan dari udara memperlihatkan jika pertanda pertempuran kini kembali dimulai. Sementara dari kubu Cina, dari atas gedung, Kolonel C segera memerintah sebagian pasukannya untuk menahan gempuran melalui lantai 3. Namun, karena jumlah pasukan Jepang terlalu banyak, ditambah tentara Jepang membawa alat berat penghancur benteng, membuat pasukan Cina kocar-kacir, sehingga terpaksa para pasukan yang dianggap pengkhianat diharuskan ikut bertempur untuk membantu pertahanan. Lalu kemudian, dari lantai 2, pasukan Cina pun dengan cepat melubangi tembok dan langsung melakukan serangan balasan dengan berbagai cara, hingga terpaksa mereka melemparkan tabung gas untuk memicu ledakan yang dapat menahan serangan musuh. Strategi itu cukup berhasil, namun serangan musuh tidak henti-hentinya. Satu persatu tentara Jepang berhasil masuk ke dalam gudang, dan sementara itu Liu Bei melihat seekor kuda putih ketakutan di tengah-tengah medan pertempuran perang. Dan karena lengah, orang yang ditugaskan menjaga Liu Bei akhirnya harus gugur setelah tertembak dengan peluru yang menembus lehernya. Beralih ke tentara Jepang yang kini sudah berada di depan gudang siang. Mereka berusaha untuk menghancurkan dinding beton dengan berlindung di bawah tameng baja. Di sisi lain, salah satu tentara Cina bernama Chang Sheng menyadari kalau pertahanan semakin rapuh, sehingga ia terpaksa mengambil keputusan yang sangat berani.
Ia menitipkan selembar surat untuk ibunya, lalu bergegas mengambil sebuah granat dan dengan gagahnya ia pun langsung melompat ke bawah mendekat ke kerumunan tentara Jepang. Kemudian disusul dengan tentara Cina lainnya. Mereka kini juga tengah bersiap-siap menunggu aba-aba hingga salah satu dari mereka meminta untuk mengaitkan peledak tersebut ke tubuhnya. Sementara itu, para pengamat militer internasional hanya bisa menyaksikan pertempuran, dan para warga sipil yang juga ikut menyaksikan pertempuran tersebut membuat mereka hanya bisa menitikkan air mata. Dan ngomong-ngomong, setelah 3 jam berlalu, tentara Jepang di sini gagal untuk menaklukkan Gudang Siang. Mereka pun kemudian menarik mundur sebagian tentaranya. Hingga malam pun tiba, kini para tentara bisa istirahat santai dengan sedikit bantuan makanan dan minuman yang dikirim dari wilayah konsesi, yang singkat ceritanya, dari 800 tentara Cina, kini tersisa 400 prajurit dari divisi 88 ditambah para pasukan yang dianggap pengkhianat yang sejauh ini masih bertahan di dalam Gudang Siang, termasuk si veteran tua dan si kumis tebal perokok berat. Tak lama kemudian, Kolonel C mengumpulkan semua prajurit yang tersisa setelah mendapati kabar dari informan bahwa di saat ini tengah berlangsung sebuah konferensi yang diadakan di Brussels, Belgia, dan pemerintahan mereka berusaha meminta dukungan dari internasional, sehingga para tentara yang masih menempati wilayah Shanghai diminta untuk bertahan selama 2 hari, yang artinya tentara Cina dengan pasukan yang tersisa harus melawan ribuan pasukan Jepang yang masih ada untuk melindungi Gudang Siang jangan sampai ditaklukkan oleh tentara Jepang. Oleh karena itu, Kolonel C lalu menyusun sebuah rencana di mana para pasukan diminta untuk segera mengibarkan bendera negara di keesokan paginya. Kolonel ingin memperlihatkan kepada para pengamat militer dan dunia internasional bahwa dengan dikibarkannya bendera negara itu mengungkapkan bahwa Jepang dengan ribuan pasukan tak akan mampu menguasai Shanghai meskipun hanya mempunyai 400 tentara yang tersisa. Lalu keesokan paginya para pasukan pun berbaris di atas gedung dan perlahan mulai menaikkan bendera negara yang tentunya disaksikan oleh orang-orang dari wilayah konsesi dan para pengamat militer. Namun tiba-tiba sebuah pesawat tempur milik Jepang melesak dengan cepat yang sepertinya telah siap untuk membombardir area tersebut. Oleh karena itu, untuk melindungi bendera agar tetap berdiri tegak, pasukan tentara Cina mempersiapkan sebuah mesin gun untuk mengantisipasi terjadinya serangan udara. Serangan udara dari tentara Jepang pun mulai diluncurkan, membuat tentara Cina sebagian harus gugur. Melihat keadaan semakin buruk, membuat si veteran tua pun dengan gagah berani turun tangan. Dengan cepatnya, ia mengambil senjata lalu melakukan serangan balik dengan menembakkan senjatanya yang berhasil mengenai pesawat tersebut. Namun sayangnya, pesawat tempur itu justru melakukan manuver hingga tembakannya mengenai warga sipil. Pertempuran semakin sengit yang perlahan membuat bendera itu mulai goyah, sehingga dengan sisa tenaga yang ada dan tak kenal menyerah, mereka bahu-membahu agar bendera itu tetap berdiri. Namun pesawat tempur itu terus-terusan melakukan manuver dan menghabisi tentara Cina yang berusaha melindungi bendera itu. Si veteran tua kembali beraksi. Ia berlari untuk kembali menaikkan bendera, dibantu oleh kakak Yubei yang bersiap dengan senapannya. Meskipun 3 tembakannya berhasil mengusir pesawat tempur milik Jepang, namun sayangnya
ia sendiri pun rupanya tertembak di bagian perutnya hingga akhirnya harus gugur dalam pertempuran yang sengit ini. Dan Yubei hanya bisa menangis tertunduk melepas kepergian kakaknya. Singkat cerita, kisah berlanjut di hari keempat pertempuran, di mana infanteri Jepang bernama Konoe Isao berhadapan langsung dengan Colonel Xie dari pihak Cina. Dalam percakapannya, Colonel Xie menjelaskan bahwa dirinya mendapat perintah untuk menarik mundur semua pasukan yang tersisa. Sedangkan Konoe Isao mengatakan jika ia pun mendapat perintah untuk menggunakan artileri berat demi bisa menguasai wilayah Shanghai. Tapi meskipun begitu, Konoe Isao tetap respek dengan keuletan Colonel Xie sehingga pertempuran yang terjadi ini begitu sengit. Kerespekannya tidak mewakili pasukannya, melainkan dirinya sendiri, karena esok hari dirinya akan digantikan oleh kolonel yang lain, sehingga ia pun meminta agar Kolonel Xie menyelesaikan pertempuran perangnya saat itu juga. Namun karena pemerintah mendesak agar Kolonel Xie segera menarik mundur pasukannya, Kolonel Xie tidak lagi ingin bertempur, karena misi mereka kali ini hanyalah mengevakuasi seluruh pasukan yang ada dengan melewati jembatan dan berpindah ke wilayah konsesi Inggris. Meskipun keputusan tarik mundur pasukan sebenarnya sempat terjadi perdebatan hebat antara Kolonel Xie dan komisaris, namun perintah tetaplah perintah yang harus dijalankan. Dan akhirnya malam pun tiba. Mereka pun berkumpul dan membagi beberapa regu dengan misi, yaitu bertahan hidup dengan melewati jembatan yang pastinya akan sangat sulit untuk dilewati. Dan rencana ini akan mereka jalankan ketika lampu sorot mulai dimatikan. Sementara si veteran tua, Yubei, serta para pasukan yang dianggap pengkhianat memilih untuk bertempur dan mengalihkan perhatian tentara Jepang. Singkat cerita, di tempat Colonel Xie yang sedang menunggu apa-apa agar lampu sorot segera dimatikan, tiba-tiba sebuah pesawat Jepang mulai menyoroti jembatan. Ternyata pihak Jepang sudah mengetahui rencananya. Colonel Xie lalu mengerahkan pasukannya untuk menembak lampu yang menyorot ke jembatan. Namun hal itu sia-sia karena kecerdikan tentara Jepang. Mereka menambahkan flare agar jembatan perbatasan itu tetap terang, dan dengan pasukan Jepang lainnya sudah bersiap-siap mengarahkan senjata ke arah jembatan. Tak punya pilihan lain selain harus menyeberangi jembatan, Kolonel Xie melakukan rencananya. Dan sesaat setelah tembakan pengalihan diluncurkan oleh si veteran tua dan lainnya, Kolonel Xie dan regu pertama pun mulai bergerak, disusul dengan regu kedua yang sudah bergerak untuk menyeberangi jembatan. Tak diberi ampun, mereka dibombardir oleh tentara pengintai Jepang hingga satu persatu tentara Cina harus gugur. Dan akhirnya pun Kolonel Xie berhasil lolos ke seberang jembatan. Namun ia memutuskan untuk kembali dan menahan serangan tentara Jepang hingga sebagian tentara Cina ikut menahan gempuran dari Jepang. Kolonel Xie pun akhirnya tertembak peluru hingga menembus dadanya. Namun ia tetap berusaha berdiri dan memerintahkan prajuritnya untuk terus berlari menyeberangi jembatan hingga ke wilayah konsesi. Mereka juga diperintahkan untuk tak membalas serangan apapun. Mereka harus lebih berfokus untuk berlari sekencang-kencangnya dan bertahan hidup sampai menuju di perbatasan. Dengan tekad kuat, mereka pun semuanya berlari tanpa membalas serangan. Sementara orang-orang hanya bisa menyaksikan dan menunggu mereka di jembatan konsesi yang dijaga oleh tentara Inggris. Dan film pun tamat. Tulis di komentar tentang film dari kisah nyata ini. Terima kasih ya yang sudah mau nonton, dan jangan lupa like and subscribe. See you next video.